Sudah pakai pelembab mahal, tapi kulit kamu tetap kerasa ketarik dan kusam. Iya, itu sering banget bikin frustrasi ya. Bener. Makanya rasa nggak nyaman itu sebenarnya bukan karena produknya yang jelek. Kadang ada mekanisme hidrasi yang hilang dari rutinitasmu. Betul sekali. Dan dari literatur yang kita kaji, terutama rujukan utama kita di L12, akar masalah ini tuh sebetulnya sangat praktis buat dipecahkan. Nah, di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal bongkar masalah itu. Tapi sebelum nyalahin produk, kita harus tahu dulu kondisi kulit kita. Kan sering tuh ada debat soal dry skin sama dehydrated skin. Memang sering kebalik ya, dry skin itu kan tipe kulit bawaan genetik, jadi dia memang dari sananya kurang memproduksi sebum atau minyak. Kalau dehydrated, Kalau dehydrated, itu kondisi sementara waktu kulit kamu kekurangan air. Siapapun bisa ngalamin ini. Bahkan kulit yang berminyak sekalipun bisa banget dehidrasi parah di lapisan dalamnya. paham. Jadi ibaratnya nih, dehydrated itu kayak tanaman kehausan yang butuh disiram air. Terus kalau dry skin itu kayak engsel pintu yang seret, yang butuh pelumas minyak gitu kan? Analogi yang pas banget. Sayangnya, banyak orang merawat kulit cuma fokus ngasih air atau ngasih minyak aja. Padahal, pelembab yang efektif ngerawat skin barrier itu wajib merangkai 3 lapisan hidrasi secara berurutan. Oke, 3 lapisan. Berarti kita masuk ke komponen pertama dulu, si penarik air alias humektan. Benar, bahan yang paling sering dipakai itu kayak glycerin, hyaluronic acid atau HA, dan pentanol. Tapi tunggu deh, banyak banget kan produk yang agung-agungin si HA ini, padahal dari jurnal yang kita baca, HA itu malah bisa jadi bumerang loh. Wah, ini fakta yang sering orang lewatkan. HA itu kan kerjanya narik air dari lingkungan sekitar ke permukaan kulit. Masalahnya muncul kalau kamu seharian di ruangan ber-AC yang dingin. Atau tinggal di tempat yang udaranya kering banget. Nah, iya. Karena udara luarnya kering dan nggak ada uap air yang bisa ditarik, spons HA ini nggak bakal berhenti kerja. Jadi dia nyari air dari tempat lain. Tepat, dia malah berbalik nyedot air cadangan dari lapisan paling dalam kulitmu sendiri, dibawa ke permukaan, terus diuapin gitu aja ke udara. Astaga, berarti kalau nggak segera dikunci, kulit kita malah dibikin kering kerontang sama produk pelembab itu sendiri dong. Sayangnya begitu. Kalau sifat HA mengikat air tapi gampang menguapkannya lagi, kita butuh penahan. Disinilah peran krusial lapisan kedua, yaitu emolien. Si pengisi celah ini ya, kalau nggak salah bahan primadonanya tuh ceramide kan? 100 buat kamu. Karena faktor usia, gesekan, atau polusi, pelindung alami kulit kita kehilangan ceramide. Padahal, ceramide ini ibarat semen yang ngerekat susunan sel-sel pelindung kulit. Jadi kalau semennya kurang, sel-selnya renggang. Terus air dari dalam gampang bocor dan menguap. Bener banget. Menambahkan ceramide dari pelembab, berarti kamu lagi nambal celah mikro itu, biar kulit kembali kokoh dan lentur. Oke, airnya ditarik humectant, dinding sel ditambal emolien. Tapi secara teknis, nambal dinding sel aja kan belum bikin segel absolut yang kedap air ya? Betul, belum cukup kuat. Karena itulah lapisan ketiga, oklusif, nggak boleh sampai kelewat. Ini bahan yang tugasnya jadi jas hujan itu bukan? Iya, kayak petrolatum atau dimetikon. Mereka nggak menyerap jauh ke dalam, tapi duduk manis di lapisan paling atas kulit buat ngeblokir air supaya sama sekali nggak bisa tembus dan menguap. Paham. Tapi punya ketiga bahan ini di satu botol yang sama, rasanya bakal percuma kalau cara pakainya keliru. Banyak panduan bilang kita harus pakai pelembab pas kulit masih damp atau setengah basah. Itu krusial banget buat hidrasi maksimal. Tapi logikanya gini deh, kalau diaplikasikan pas kulit basah, bukannya bahan di dalam pelembab itu malah kerendam air dan larut jadi kurang efek? Kedengarannya masuk akal sih secara teori, tapi anatomi kulit merespons dengan cara yang beda. Pas kulit basah di suci muka, sel-sel di lapisan terluar itu lagi bengkak karena menyerap air. Bikin celahnya jauh lebih terbuka. Oh, jadi justru lagi gampang dimasukin sesuatu? Bener. Saat kamu ngolesin pelembab di momen ini, kamu nggak melarutkan produknya. Kamu justru manfaatin celah yang terbuka itu buat ngejebak seluruh air permukaan masuk ke dalam. Terus langsung disegel sama oklusifnya sebelum selnya menyusut lagi. Tepat banget. Coba bayangin kalau dioles pas kulit udah bener-bener kering kesat. Nggak ada air ekstra yang bisa ditarik dan dikunci oleh si humektan tadi. Wah, masuk akal banget.
Dan aku perhatiin, segala usaha ngejebak air ini bisa hancur berantakan di pagi hari gara-gara satu hal sepele. Langkah terlahir di rutinitas kita. Sunscreen. Ini jebakan yang paling sering kejadian. Apalagi kalau kamu pakai sunscreen gel dengan kandungan alkohol yang tinggi atau yang hasil akhirnya matte banget. Karena alkohol persentase tinggi itu kan menguapnya cepat banget ya. Efek flash drying ini secara harfiah bakal nyedot kelembapan yang baru aja kita segel tadi. Betul. Secara kimiawi, alkohol itu pelarut yang sangat kuat. Begitu sunscreen jenis ini dioleskan, alkoholnya bakal melarutkan lapisan emolien dan oklusif yang susah payah kamu susun. Berarti jas hujannya jadi bolong dong? Iya, ketika segelnya berlubang, seluruh air yang udah dijebak di bawahnya bakal ikut ketarik kelembapan udara. Hilang deh semua usahamu. Kalau gitu gimana caranya kita ngecek pelembab yang kita pakai sekarang udah memenuhi 3 kriteria tadi? Kan pusing tuh nebak-nebak nama kimia di belakang kemasan. Ada trik cepetnya nih buat baca komposisi atau inci I. Pertama, cari bahan humektan paling stabil, yaitu gliserin di deretan 5 komposisi teratas. Kalau di 5 teratas berarti konsentrasinya tinggi ya? Benar. Setelah itu, kamu cari nama ceramide di bagian tengah daftar untuk emoliennya. Dan terakhir, pastikan ada oklusif kayak petrolatum atau dimetikon di bagian tengah ke bawah daftarnya. Oke, ini panggilan aksi langsung buat kamu nih. Coba sekarang ambil dan cek kemasan pelembab yang lagi kamu pakai. Ada nggak kata gliserin di 5 bahan teratasnya? Kalau nggak ada, ya mungkin itu jawaban pasti kenapa kulitmu selama ini masih kerasa ketarik dan kusam. Bener banget. Tapi sebelum kita menutup eksplorasi mendalam ini, ada satu hal lagi yang pengen aku lempar buat kamu renungkan. Apa tuh? Kalau dari luar kulit kamu udah dikunci rapat pakai 3 lapisan hidrasi ini secara sempurna, tapi wajahmu kok masih terus kusam dan kehilangan minyak alaminya, apakah mungkin asupan nutrisi dari dietmu sehari-hari yang diam-diam menyabotase mesin produksi kulitmu dari dalam? Wah, pertanyaan yang bagus buat renungkan. Setuju! Selamat mengecek label produkmu dan sampai jumpa di diskusi kita berikutnya.